Baik, selamat pagi. Akan saya pandu untuk membedakan antara verbal TIK, mengisikan data verbal TIK, dan mengisikan data di asesmen nasional. Untuk mengisi daftar verbal TIK, Bapak Ibu bisa masuk sebagai operator sekolah, yaitu akun yang terdaftar di sdm.data.kemdikbud.go.id. Sebagai contoh, saya masuk sebagai Pak Ayes Fahrudin, operator dari SMP Negeri 2 Muntilan. Nah, untuk mengisi verbal TIK, di sini kita bisa lihat profil, lalu kita juga bisa lihat di verbalnya. Nah, verbalnya ini Bapak Ibu isikan sesuai dengan data real yang ada di sekolahnya Bapak Ibu. Sesuai dengan data real yang ada di sekolahnya Bapak Ibu. Atau paling mudah, sesuai dengan daftar asetnya Bapak Ibu semua. Untuk mengisi verbal TIK, data komputer disesuaikan dengan daftar asetnya Bapak Ibu semua. Walaupun yang nanti akan digunakan untuk ANBK tidak sebanyak yang Bapak Ibu miliki saat ini. Tetapi Bapak Ibu mengisikan data bukan karena ada apanya, tetapi Bapak Ibu mengisikan apa adanya. Baik, kepemilikan lab komputer nanti diisi sesuai dengan kondisi real yang ada di sekolah. Nah, komputer utama atau proktor ini yang diisikan oleh Bapak Ibu adalah yang utama dan cadangan, atau yang dimiliki oleh Bapak Ibu, sekolahnya Bapak Ibu itu berapa. Itu yang diisi di sini. Baik itu untuk utama maupun untuk cadangan. Lalu kliennya, nah sampai sumber listrik, daya listrik, internetnya, ini dipastikan sudah benar dan real sesuai dengan kondisi aset yang ada di sekolahnya Bapak Ibu semua. Nih, berarti kalau informasi status sekolah, status verbalnya disetujui, berarti dari dinas sudah disetujui. Status kesiapan, siap A. Kenapa kok siap A? Karena sekolah ini memiliki listrik, memiliki klien minimal 15, lalu juga memiliki jaringan komputer. Lalu di sini status pelaksanaan mandiri dan ditumpangi. Lalu ini sudah ada sekolah-sekolah yang menumpang. Ini untuk verbal TIK. Sekarang untuk web ANBK. Web ANBK, pastikan Bapak Ibu sudah masuk dengan user password yang sudah dibagi. User password yang sudah dibagi, dengan sudah masuk. Lalu pastikan juga untuk pengaturan akunnya, itu Bapak Ibu sudah ganti passwordnya. Demi keamanan bersama, Bapak Ibu harus ganti passwordnya. Nah, terus di bagian data sekolah, untuk identitas ini data mengambil dari verbal TIK. Data-data mengambil dari verbal TIK. Nah, beberapa sudah tidak bisa diubah. Untuk status pelaksanaan dan mode pelaksanaan itu ambilnya dari verbal TIK. Tim teknis bagi sekolah-sekolah yang menumpang, nama penanggung jawab, NIP, telepon penanggung jawab ini masih kepala sekolahnya Bapak Ibu semua. Ini bagi yang menumpang. Tetapi nama proktor dan nama teknisi nanti pelaksana yang ada di sekolah yang ditumpangi. Kalau untuk sekolah mandiri dan mandiri ditumpangi, jelas nama proktor dan teknisi diisi dari sekolah itu tersendiri. Lalu infrastruktur ambil juga dari verbal TIK. Biodata siswa untuk saat ini memang belum bisa diambil. Karena menunggu proses generate dari provinsi. Nah, sekarang untuk asesmen nasional,
Asesmen nasional ini di komputer Proctor. Ini yang kemarin menjadi perdebatan nih. Nah, contohnya di Verval TIK, saya mengisikan ada 4 komputer Proctor. Di Verval TIK, saya mengisikan 4 komputer Proctor. Nah, ini sebetulnya yang akan saya gunakan di SMP 2 Muntilan itu 2 komputer Proctor utama. Hanya 2 saja, yaitu pada saat pelaksanaan ujian yang SMP, saya mendaftarkan 2 ID Proctor, mendaftarkan 2 ID Proctor dengan masing-masing kliennya saya isi 25 dan 25. Kliennya saya isi 25 dan 25. Lalu ketika pelaksanaan SD, saya juga mendaftarkan 2 ID Proctor dengan masing-masing kliennya 40 dan 40. Sebetulnya Bapak Ibu semua, ini hanya ID Proctor secara sistem yang nanti kita masukkan di sistem Exambro admin. Kita akan masukin ID Proctornya. Nah, saat pelaksanaan yang SMP, saya masukkan 2 ini. Ini yang pas pelaksanaan SMP. Pas pelaksanaan yang SD, saya masukkan 2 ini. Nih, jadi ada SD, ada SMP. Nah, lalu server cadangan hanya disiapkan secara fisik. Server cadangan disiapkan secara fisik, tidak disinkron. Server cadangan disiapkan secara fisik, tidak disinkron. Nanti jika server utama bermasalah, hasil backup sinkronnya kita masukkan ke server cadangan, lalu ajukan unlock serial number. Nih. Lalu pengaturan sesi nanti jangan sampai keliru. Pengaturan sesi berarti pengaturan yang diatur adalah yang di tempatnya Bapak Ibu mandiri dan mandiri ditumpangi serta yang menumpang. Ini juga diatur sesinya. Terutama kita pastikan fix saat gladi bersih. Nanti sudah sampai siswa. Nanti untuk cek lengkapan data. Ini nanti kalau sudah tercentang semua, sudah beres semua siswa sudah di mapping, berarti sudah beres. Nah, untuk kondisi saat ini di simulasi, datanya ngambilnya di sini Bapak Ibu. Datanya nanti ambilnya di tab simulasi. Nih. Bagi yang kemarin bermasalah, di simulasi tahap 1, Bapak Ibu bisa mengganti. Di simulasi tahap 2. Nanti akan muncul jadwal sinkronisasi. Ini nanti silahkan, karena tempat kami sudah, saya tidak akan mengganti lagi. Nah, ini contohnya server simulasi yang kemarin. Nah, yang kemarin didaftarkan by system itu ada 3 server. Kenapa? Karena saya terlambat menambahkan komputer Proctor. Dulu saya terlambat menambahkan komputer Proctor. Maka Bapak Ibu ini menjadi pengalaman, menambahkan data di sini jangan sampai terlambat. Kenapa? Nanti kalau terlambat yang mengatur adalah server pusat. Nanti Bapak Ibu malah repot sendiri ketika menggunakan 3 server ini, padahal real di tempat kami hanya ada 2 ruangan, kami akan bingung membaginya. Nah, ini masih peserta dummy yang simulasi ini. Jadwal tidak keluar karena kami sudah melakukan simulasi. Nanti kalau ada masalah Bapak Ibu jangan ragu gunakan tiket bantuan. Sebelum Bapak Ibu mengisi di tiket bantuan, Bapak Ibu konsultasi dengan helpdesk dulu. Ketika kami mengatakan silahkan menuliskan di tiket bantuan, Bapak Ibu baru menuliskan di tiket bantuan. Begitu Bapak Ibu.